Dan pemirsa, hari ini Jessica Kumala Wongso kembali menjalani sidang kasus dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Agenda sidang adalah pembacaan anggapan jaksa atas eksepsi atau nota keberatan Jessica. Untuk mengurai atau mengetahui bagaimana jalannya sidang Jessica Kumala Wongso hari ini, rekan Fazila Hairunisa akan langsung menyampaikannya untuk Anda. Selamat siang Fazila, bisa Anda ceritakan poin-poin apa saja yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Fazila. Fazila? Selamat siang Widya. Ya, poin-poin yang disampaikan tentu saja menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari yang dilayangkan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso terhadap jaksa penuntut umum. Ada beberapa poin, diantaranya yang paling sering atau yang paling penting ialah unsur pembunuhan yang dinilai tidak kuat, dan kuasa hukum Jessica Oto Hasibuan ini menilai bahwa jaksa penuntut umum ini tidak merincikan bagaimana proses pembunuhan berencana itu terjadi, karena dinilai ada 3 tahap dalam proses pembunuhan berencana ini, yaitu perencanaan, persiapan, serta pelaksanaan. Dan jaksa penuntut umum dianggap tidak memberikan perincian bagaimana hal itu terjadi, dan juga tidak ada bukti kuat bagaimana Jessica menuangkan sianida ke dalam kopi Mirna. Juga tidak ada juga keterangan bagaimana cara Jessica mendapatkan sianida, bagaimana ia beli di mana dan dari mana asalnya sianida itu tidak dijelaskan oleh jaksa penuntut umum. Namun jaksa penuntut umum atau JPU membantah dan menolak semua eksepsi atau nota keberatan yang dilayangkan oleh kuasa hukum Jessica, karena menurutnya surat dakwaan yang sudah dibuat ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar nomor 143 ayat 2 KUHP dalam menetapkan terdakwa. Dan terkait proses pembunuhan berencana, menurut jaksa penuntut umum atau JPU berdasarkan pasal 170 KUHP bahwa tidak harus menguraikan 3 tahapan terhadap pelaku tindak pidana, karena inti dari pembunuhan berencana ini dilihat dari kejiwaan, tentang sikap kejiwaan, bukan pada alat atau lebih ke subjek, di mana ini melihat Jessica Kumala Wongso ini terlihat tenang pada saat melakukan pembunuhan terhadap Mirna. Dan bantahan JPU juga karena melihat atau menimbang karena terdakwa ini aktif berkomunikasi dengan korban, dengan dia menentukan memilih Cafe Olivier, juga menentukan meja, dan juga menutup CCTV dan menyusun rencana sehingga tidak terlihat, dan serta reaksi terdakwa pada saat Mirna ini mulai bereaksi setelah minum kopi. Dan JPU juga memberikan pertimbangan putusan sela kepada hakim yang isinya yaitu menolak keberatan seluruhnya dari eksepsi yang diberikan, dan merasa bahwa putusan dakwa tanggal 30 Mei 2016 ini telah disusun sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 81 dan menetapkan perumusan perkara agar tetap dilanjutkan. Dan akhirnya dengan beberapa pertimbangan ini hakim memutuskan bahwa sidang akan dilanjutkan itu pada Selasa pekan depan tanggal 28 Juni tahun 2016 dengan agenda memberikan putusan sela. Sementara itu kuasa hukum Jessica sendiri ini dianggap belum memberikan surat kuasa asli kepada hakim, dan berikut ialah pernyataan dari kuasa hukum Jessica Oto Hasibuan. Kita tidak dalam posisi ingin menang-menangan. Kita nggak posisi ingin menang-menangan dalam kasus ini. Kita sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kalau Jessica salah, silakan dia. Tapi kalau tidak salah, bebaskan. Ada terjadi cara berpikir yang keliru. Seakan-akan kalau dalam keadaan begini, Jessica yang harus membuktikan dia tidak bersalah. Nggak bisa begitu. Jaksa yang harus buktikan, gitu kan? Nah, kalau Jessica kan dia defend kan? Dia bertahan terhadap satu tuntutan jaksa gitu. Nah, kita melihat sekarang bahwa tuntutan jaksa ini kan seperti kita sampaikan kan sangat diragukan menurut saya ya. Paling tidak menurut bukti-bukti yang ada sekarang ini kan lemah sekali ya kan. Widya. Rekan Fazila Hairunisa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Wongso hari ini kembali digelar dengan agenda putusan sela. Hakim Kisworo akan memutuskan apakah dakwaan terhadap Jessica Wongso layak dilanjutkan atau tidak. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan Stella Now yang akan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya Stella, jam berapa sidang putusan sela akan dimulai dan apa agenda di sidang kali ini? Elvita, sidang putusan sela yang akan membicarakan apakah dakwaan terhadap Jessica Wongso akan dilanjutkan melalui fakta-fakta persidangan atau tidak, itu akan digelar hari ini pada pukul 10 pagi. Dan di sini sudah
akan membahas, kalau kita menelusuri dari awal persidangan, itu sidang pertama digelar pada tanggal 15 Juni 2016, di mana di situ dakwaan dibacakan oleh tim jaksa penuntut umum dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian juga di sidang yang kedua itu ada tanggapan atas eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Jessica pada saat itu adalah pada tanggal 21 Juni, di mana eksepsi Jessica ditolak oleh tim jaksa penuntut umum karena dianggap tidak fokus kepada pokok permasalahan yang menjadi tuntutan dari jaksa. Dan hari ini, putusan selah ini akan menentukan arah dari persidangan ini. Apakah kemudian eksepsi Jessica yang diterima, ataukah kemudian tuntutan jaksa yang akan dilanjutkan ke persidangan selanjutnya. Hakim Kisworo akan menjadi pimpinan sidang yang akan memberikan berita acara dan juga meminta tanda tangan dari seluruh panitera hakim yang kemudian juga kita akan ketahui hari ini. Kalau ini berlanjut, kita akan mengetahui fakta-fakta selanjutnya dan juga saksi-saksi, bukti-bukti apa saja yang akan dibawa oleh tim jaksa penuntut umum. Elvita. Ya baik, Stella Nau, terima kasih untuk laporannya.